Keberadaan dalam Samprangan Banjar tidak bisa lepas dari keberadaan dalam Samprangan Gianyar, karena dalam Samprangan Banjar adalah keturunan langsung dari dalam Samprangan Gianyar, yakni generasi ke-11, yang pada waktu itu sebagai pusat kerajaan Bali dengan rajanya yang bernama Sri Kresna Kepakisan. Sri Kresna Kepakisan adalah salah satu putra dari Dang Kepakisan, seorang Brahmana dari Kediri, Jawa Timur. Beliau berputra 4 orang yang kesemuanya dipercaya oleh Raja Majapahit yang bernama Tribuana Tunggadewi untuk menjadi raja di 4 daerah. Masing-masing untuk saudara yang tertua diangkat menjadi raja di Pasuruan dengan gelar dalam Pasuruan. Yang kedua ditugaskan menjadi raja di Belambangan dengan gelar dalam Belambangan. Yang ketiga diperintahkan menjadi raja di Sumbawa dengan gelar dalam Sumbawa. Dan yang terakhir adalah putra keempat yang bernama Sri Kresna Kepakisan, diperintahkan untuk menjadi Raja Bali yang pertama dengan gelar dalam Samprangan yang istananya berada di Desa Samprangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Sri Kresna Kepakisan adalah seorang keturunan Brahmana. Namun karena ditugaskan menjadi raja, maka kastanya diturunkan 1 tingkat menjadi kasta Satria. Beliau merupakan generasi ke-10 dari Betara yang Pasupati sesuai dengan silsilah berikut. Beliau memerintah di Bali setelah kerajaan Bali ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada pada tahun 1343. Yang pada waktu itu di Bali yang menjadi raja adalah Sri Ratna Bumi Banten, raja ke-21. Raja terakhir kerajaan Bali dengan Mahapatinya yang terkenal, yaitu Kempuiwo. Sebelum pengangkatan beliau menjadi raja, untuk mengisi kekosongan, dalam beberapa tahun ditugaskanlah seorang Brahmana bernama Empu Dwi Jaksara menjadi raja di Bali, sehingga namanya menjadi Ki Patih Wulung. Sri Kresna Kepakisan berputra 4 orang. Salah satu putra beliau bernama Dalam Samprangan yang akhirnya menurunkan generasi berikutnya sampai ada di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Keberadaan Satria Dalam Samprangan Banjar tidak bisa lepas dari perjuangan 3 bersaudara, putra dari Dewa Sukra, yang didukung oleh seluruh keluarga besar dalam Samprangan Banjar, termasuk keluarga besar dalam Samprangan yang ada di Desa Sobangan, Desa Beng, dan Desa Samprangan Gianyar pada saat itu. Dewa Sukra adalah generasi ke-20 dari Betara yang Pasupati dan generasi ke-10 dari Sri Kresna Kepakisan. Beliau merupakan seorang spiritual yang oleh cucu beliau akrab dipanggil dengan sebutan Kumpiang Sukra, yang bertempat tinggal di Karangsuwung atau Celebung, Banjar Munduk, Desa Banjar. Sementara 3 bersaudara tersebut oleh para cucu beliau akrab dipanggil dengan sebutan Kakyang Mangku, Kakyang Geloh, dan Kakyang Alit. Beliau lahir di Desa Banjar antara tahun 1910-an. Beliau memiliki keberanian, kecerdasan, dan kepekaan dalam berbagai hal, baik di bidang ekonomi maupun di bidang spiritual. Pada saat itu, Kakyang Alit sudah bergerak di bidang usaha membuat perusahaan yang bergerak di bidang angkutan yang dikenal dengan nama Alita. Sementara, Kakyang Mangku, seorang spiritual yang oleh masyarakat Banjar dipercaya menjadi kelian subak dan pemangku di 3 lokasi yang berbeda seumur hidup. Sementara, Kakyang Geloh sebagai seorang pemborong membuka jalan dari Singaraja sampai ke Gilimanuk pada saat itu. Setelah Indonesia merdeka sekitar tahun 1950-an, 3 bersaudara ini berani secara terang-terangan menyatakan tentang jati dirinya yang sebenarnya, yakni sebagai seorang ksatria, yaitu Satria Dalam Samprangan di Desa Banjar, yang pada waktu itu kasta Dalam Samprangan belum ada karena Nyinep Wangse atau melepas kasta yang dibawa saat melakukan penyamaran dari Desa Samprangan sampai menuju Desa Banjar demi alasan keamanan pada waktu itu.
Beliau dengan tekun dan gigih melakukan usaha-usaha untuk memastikan tentang jati diri tersebut dengan mendatangi sanak saudara sesama terah dalam Samprangan yang ada di luar desa Banjar, seperti di Desa Sobangan, Kecamatan Mengui Badung, Desa Munggu, kemudian Desa Beng, Desa Samprangan, bahkan sampai ke Puri Klungkung. Perjuangan beliau untuk memulihkan status dan jati diri sebagai seorang satria di desa Banjar tidaklah semudah yang dibayangkan, melainkan dengan pengorbanan yang besar baik secara materi maupun non-materi. Dan ini berlangsung hingga satu generasi. Untuk mendukung perjuangan itulah beliau secara serius mempersiapkan generasinya untuk menjadi generasi yang unggul di dalam segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan, yang pada akhirnya sampai menyekolahkan putra dan cucunya yang berbakat untuk sekolah ke Jawa. Keluarga besar dalam Samprangan Banjar tidak hanya berdomisili di desa Banjar Munduk, tetapi tersebar ke beberapa tempat, baik seperti di Pegentengan, Perampas, Air Panas, Kampung Bugis, Sumber Kime, Grogak, dan lain-lain yang ada di daerah Bali. Bahkan sekarang sudah sampai di Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, dan Lombok. Berikut penjelasan Dewa Putu Ardike, cucu dari Kakyang Geloh, yang menuturkan tentang kisah perjuangan tiga Kakyang, yang dilanjutkan dengan penjelasan Dewa Putu Juni Haruite, cucu tertua dari Kakyang Mangku, yang juga menuturkan tentang kisah hidupnya bersama tiga Kakyangnya. Kakyang Geloh ini sering bercerita kepada cucu-cucunya, begitulah ya, bahwa yang pegang kendali pada saat itu di keluarga kita adalah Kakyang Alit, sedangkan Kakyang Mangku ini adalah sebagai pelaksana di Merajani. Jadi Kakyang Mangku ini ngagemin Merajani lah. Di situ Kakyang Mangku ini banyak menentukan posisi keluarga kita itu secara adat istiadat. Itu Kakyang Mangku yang berperan di situ. Pada waktu zaman Kakyang-Kakyang kita itu mereka tidak bisa berbuat banyak. Kalau Kakyang Mangku sudah bilang A, yang lain sudah tidak bisa ngomong. Hampir desa Banjar itu sudah mengakui bahwa Kakyang Alit itu perannya besar sekali di dalam ekonomi. Sehingga pada waktu kita menyelenggarakan pengabenan yang pertama itu tahun 54, Beli sebetulnya belum lahir. Sangkal Ngida ngaben tahun 54 itu peran utamanya Kakyang Alit. Jadi baik secara ekonomi, pokoknya tidak ada biaya lain yang dikeluarkan oleh keluarga. Bayangkan itu 54 sawul itu, banyak sekali. Itu semua Kakyang Alit. Nah, Kakyang Geloh ini sebagai pelengkap pelaku aja. Kalau Kakyang Mangku dia sebagai pelengkap pelaku dan sebagai perannya sebagai adat dia. Jadi Kakyang Alit itu tidak mau tahu dia. Pokoknya pesuang kelemane yang kejang cemetone tunang Kakyang Mangku udah punya itu gitu. Dan Kakyang Mangku ini punya kelebihan lain dia. Dia tidak pernah memberati semeton lain. Tuan ngayah amun sing ada nak teke Kakyang Mangku yang ngerjain sendiri. Yang ada gegayan apa jadi merajan. Amun sing ada semetone teke waktu zaman itu tidak seperti sekarang. Motor obrarakan teke alo jalan luwung. Itu anak uli Perampas, anak Pegentengan mulai tuh semengan jam 5 menjalan pagi. Semua kebutuhan di Merajan itu hampir dikerjain oleh Kakyang Mangku. Nah itu yang garis besarnya Beli tahu. Kalau Kakyang Geloh mempunyai keahlian di bidang morong-morong jalan, pemborong jalan ini, mandor itulah istilahnya. Jadi Kakyang Geloh ini merantau dari tahun 56 rasanya. Merantau dia tidurnya di jalan-jalan. Sudah merantau sebelumnya sudah tinggal di desa di Subuk. Dari Subuk ini Kakyang Geloh sudah gitu merantau lagi dia di Grogak. Jadi ngaspal jalan Seririt Gilimanuk. Membuat jalan dari Seririt ke Gilimanuk. Tinggallah Kakyang Geloh di Gedesi Grogak. Jadi tinggal pertama itu dia di
jembatan di kali Geroga itu, jembatan Geroga itu. Nah, dia banyak punya tenaga mecah batu. Jadi mandor yang dipercaya pada waktu itu, dia mecah batu. Akhirnya kenal dia dengan keluarga dari Kalisade, Bapak Radie namanya itu. Dia yang membantu, diajaklah tinggal di Geroga di tanahnya dia. Nah, Tongosen bertanah ini sampai mati bakalan Tongosen gitu. Dia berhitungan gitu. Akhirnya tanah itu dibeli oleh Kakyang, karena ya di samping zaman itu kan tanah murah ya. Kakyang Gelo penghasilannya sudah tinggi waktu itu dengan morong-morong itu. Dibelilah tanah yang di Geroga itu. Coba tanah yang jadi Tongosen itu. Dibeli tanah itu. Kemudian banyak beli tanah lagi, sawah, banyak. Zaman itu kan lu gampang gitu. Akhirnya ngawang-ngawangan Kakyang Geloe, orang itu Sririt Ilimano, sampai dia di Sumber Kimo. Di Sumber Kimo itu ngaspal pas daerah sana membongkar tuh, beli tanah di sana itu. Tanahnya aneh Tongosen Biang Serti itu. Harapan beli ini ke depan ini jelas bagaimana caranya membina anak-anak kita ini supaya bisa lebih dekat lagi lah. Kakyang itu luar biasa etos kerjanya, tanggung jawabnya. Nah, saatnya 3 serangka ini luar biasa. Kakyang Mangkuni juga tidak lepas dari membangun SDM. Misalnya ini takon ini nih, mungkin sekarang Dewa Pariadi itu kan bapaknya itu takon ini ya tekuli sobangan. Nah, utang-utang dewek mai ide tolong ya yang mangko ajirai. Dia bilang, ditanya, kamu mau cepat punya uang atau kamu masih mau belajar? Itu dia minta belajar. Nah, disuruhlah kalau kamu mau dapat uang disuruh jadi kenek. Nah, kalau mau sekolah disuruh jadi SGB, guru SD lah, sampai dia jadi guru, sampai dia terus kemudian dikasih tanah. Dan Kakyang Mangku itu dia 3 klian subak di Banjar itu seumur hidup. Jadi beli ingat waktu membangun bendungan Banjar itu yang untuk Gadong Rupa itu, bagaimana peran Kakyangi sebelum ada bendungan itu sampai ada bendungan. Kemudian sampai misalkan ada yang kena denda, itu Kakyang yang bayar. Kemudian dia perintis pemangku, jadi untuk pura di Pura Kali Tambak itu dia cebang apa aja sekarang itu intaran. Dari intaran sampai pura itu terwujud itu Kakyang Mangku. Kakyang itu dia sangat sederhana, ngelah baju apa sih, baju pemangku itu, dan dia itu nggak punya cuma satu. Beli ingat ganti, beli banget tambah, beli aja itu kodanya banget tambah dan pada bersih. Jadi Kakyang itu kemudian nih ada itu ujungnya itu kembang beli bang masih satu bucu gitu. Nah, dia yang tengah-tengah gitu. Dia paling lunak numpang gue. Padahal udah tua dia, kita masih muda. Nah, di antara bertiga beli yang paling lempenya, lempeng gitu. Terus kita aneh-aneh mendapat kakak si ngopa dengan nada yang sangat menyejukkan bilang gini, beda bangsa tambah Palpin itu bisa. Ketiga Kakyang ini luar biasa dalam hal mewujudkan sesuatu. Nah, kemudian boleh tambahkan juga nih sedikit ke Kakyang Gelo. Kakyang Gelo itu benar apa namanya mandor buat jalan, buat jembatan gitu ya. Nah, itu sebenarnya dia tidur di mana pekerjaan dilakukan, di situ dia harus tidur. Kakyang itu update gitu cara jani raga main HP terbaru, Kakyangnya harus ngolah HP terbaru. Karena dulu tipe nih cangklongnya itu tip ngon kaset tuh. Amun betip aneh bareng amun petakon ya, jadi raga kan cucu ini biasanya lebih update lah. Dia petakonnya bisa dapetin tip terbaru. Yang saat itu dia memang saklek. Ya enggak. Kemudian orang itu harus
Kalau iya, tarik sumpah. Kalau kakek Alit itu dia tidak hanya ngerti pangkal, tapi juga dia ngerti ujung. Artinya ketika gagasannya dia bisa wujudkan jadi uang, dia sudah satu untuk mengembangkan usahanya, kedua dia berinvestasi, dia beli tanah, jadi ikon kemewahan lah gitu. Karena setiap bulan makan nampak kambing. Itu kakek Alit itu pernah diundang ke Istana Merdeka, karena waktu itu beli yang ngasih tahu itu namanya Pak Gilgil. Ya Pak Gilgil kan ya salah satu direktur di dulu Departemen Penerangan gitu. Nah, karena dia yang bilang, saya percayalah bagaimana kakek Alit membangun usaha dari nol sampai dia bisa mempertahankan dan mengembangkan usaha itu. Nah, perlu dukungan SDM. Makanya saat itu kakek Alit berinisiatif untuk menyekolahkan ponakan-ponakannya. Jadi termasuk ya anaknya dari Pak Fakih, Pak Aceh, kemudian Pak Sudite, yang Ayu. Harapannya itu belajarlah sebanyak-banyaknya dan punya komitmen untuk belajar seumur hidup. Jangan udah lulus kuliah S1 jangan berhenti belajar. Itu baru memulai belajar yang lebih bagus. Demikianlah sekilas perjalanan Satria dalam Samprangan Banjar di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Semoga dapat menjadi spirit yang positif untuk mencerdaskan dan mensejahterakan generasi berikutnya, sehingga sesuai dengan harapan tersirat dari ketiga kakyang, dan akhirnya dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ya, ide ini saya anggap luar biasa. Jadi untuk ke depan generasi muda dia tahu sejarah di mana Satria dalam Samprangan itu. Gitu. Jadi saya sangat apresiasi dengan pembikinan film dokumen di mana jadi generasi penerus dia tahu sejarah dalam Satria dalam Samprangan. Jadi intinya film dokumenter ini jadi untuk mempersatukan seluruh keturunan Satria dalam Samprangan yang ada di seluruh Indonesia. Ya khususnya untuk di daerah Bali lah dulu. Yo. Tapi yang nantinya untuk ke depan ya di mana seluruh Indonesia tahu bahwa keberadaan Satria dalam Samprangan yang khususnya sekarang ini ada di Banjar.